bagaimana kita ingin berubah. Siapapun yang ingin berubah, maka hendaknya perhatikan perkara-perkara berikut. Iya, saya ingin berubah, saya juga ingin berubah, Pak. Oh, Ustadzmu udah soleh, kata siapa? Saya ingin terus berubah menjadi lebih baik, ya kan? Iya. Kalau kamu sudah, masya Allah, alhamdulillah Ustadz, saya sih udah sholat 5 waktu, cukup? Nggak cukup. Alhamdulillah Ustadz, saya bukan hanya sholat 5 waktu, saya puasa sunnah, sholat sunnah, cukup? Belum cukup. Ya. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah hafal Quran, cukup? Belum cukup. Kapan cukupnya dong Ustadz? Sampai kamu yakin masuk surga. Ya enggak? Karena orang yang hafal Quran belum tentu masuk surga, belum. Buka surat Al-A'raf ayat 175. Allah mengatakan tentang kisah orang yang disebut yang namanya Bal'am. Hafal Taurat, bayangkan di luar kepala. Allah ajarkan ayat-ayatnya. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Bacakan kepada mereka, ya Muhammad, tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Namanya Bal'am. Dia hafal Taurat, dia menguasai ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Fansalakha minha, ia pun lepas dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, setan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka ia pun menjadi tersesat. Lalu Allah menyebutkan sebabnya, kenapa tuh? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi sayang, dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu itu. Gara-gara condongnya ke dunia, gara-gara ngikutin hawa nafsu, akhirnya ayat-ayat Allah yang sudah dia kuasai tidak ada manfaatnya. Maka dari itulah, saudaraku, kita harus berubah. Anda yang sudah berubah harus terus berubah kepada yang lebih baik. Jangan sampai Anda yang sudah berubah kembali menjadi seperti semula. Tidak, kita tidak inginkan seperti itu. Saudaraku, lalu bagaimana supaya saya terus berubah? Saya ingin berubah. Ketahuilah saudaraku, modal utama Anda adalah keinginan dulu. Kalau Anda tidak punya keinginan berubah, sulit untuk berubah. Tapi kalau Anda sudah ada keinginan, maka kuatkanlah keinginanmu. Manusia, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia itu mempunyai dua kekuatan. Manusia mempunyai dua kekuatan. Apa itu? Yang pertama, quwwatul iradah, kekuatan keinginan. Ya. Yang kedua, quwwatul ilm, kekuatan pengetahuan. Ingat, Pak, manusia diberikan oleh Allah akal, tidak? Iya, ini keistimewaannya manusia. Manusia itu lebih istimewa daripada binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak nggak punya otak, ya nggak? Sedangkan manusia punya otak, dikasih oleh Allah akal pikiran. Dengan akal pikiran itu Allah perintahkan untuk mencerna, mikir. Ya, gunakan kekuatan itu. Berarti kita punya dua kekuatan, saudaraku. Apa itu kekuatannya? Yang pertama, kekuatan keinginan. Kalau keinginannya lemah, kira-kira bisa berubah? Enggak. Iya.
Ya sih tahu itu nggak boleh, tapi gimana ya? Nah kan keinginannya lemah gitu Pak. Tahu dia punya kekuatan pikiran ada, dia bisa berpikir itu nggak boleh. Dia tahu dengan keilmuannya itu sebetulnya benar, tapi nggak ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan sulit berubah. Atau keinginannya kuat, tapi tidak punya kekuatan ilmu yang bisa membedakan mana hak mana batil. Bisa berubah? Tidak bisa juga. Berarti dua kekuatan ini gunakan saudaraku. Gunakan. Sekarang saya mau tanya sama kalian, ada nggak keinginan berubah? Ada? Berapa persen? 25%? 50%? Ya Alhamdulillah baru 25% Ustadz, gak apa-apa deh. Tingkatkan terus. Keinginan itu harus terus dipompa. Saya harus bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya bisa. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan, ya enggak? Tidak ada istilah manusia yang berkata, oh saya tidak mampu. Enggak mampu. Ajib. Tidak ada istilah kata tidak mampu saudaraku. Semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan. Anda bisa, maka kuatkan keinginan Anda dulu. Kalau Anda sudah punya keinginan, kuatkan keinginan Anda terus, sehingga betul-betul menjadi tekad bulat dalam hati kita. Ya, makanya saudaraku sekalian, sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih caranya menguatkan keinginan? Ada yang tahu bagaimana caranya menguatkan keinginan? Cita-cita itu termasuk keinginan enggak Pak? Cita-cita itu termasuk keinginan. Cuma masalahnya supaya keinginan itu jadi cita-cita gimana caranya? Apa? Dengan ingat janji kita ingat sama janji Allah yang kita berikan kepada Allah. Kapan kamu janji sama Allah? Masya Allah. Saudaraku, itu bagus. Tapi ada sesuatu yang insya Allah menguatkan keinginan. Apa itu? Berpikir. Kalau kamu, saya berikan contoh. Kalau kamu ngelihat cewek cantik, cantik, kemudian kamu pikirkan, aduh, andai, pasti ada keinginan. Ketika pikiran lagi terus berpikir, keinginan akan terus semakin kuat. Pengen deketin, Kenapa ada keinginan dan semakin kuat pikiran akan semakin kuat apa? Keinginan. Ya. Kalau Anda gunakan pikiran Anda untuk memikirkan tentang kehidupan akhirat, tentang tujuan hidup saya, kemana saya mau pergi ini, kenapa saya hidup di dunia, Anda terus berpikir, siapa pencipta langit dan bumi yang begitu besar dan luar biasa ini. Anda terus berpikir, kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan saya. Anda terus berpikir. Makanya Allah selalu menganjurkan supaya hamba-hambanya berpikir, ya enggak? Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang nih. Makanya pikirannya jangan cuma mikirin makan tok, Mang. Ya, ini dipikirinnya cuma makanan aja. Pikirannya cuma pengen ya dunia saja, enggak.
Sekali-kalilah merenung tentang kehidupan kita. Kemana kita akan berjalan? Disuruh kita berpikir. Allah mengatakan di situ, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Siapa dia? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia berduduk, dan di saat ia berbaring. Lalu ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Hasilnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Pelihara aku dari adab api neraka. Itulah hasil dari apa? Berpikir. Makanya Allah lebihkan manusia di atas binatang dengan apa? Akal, pikiran. Maka kalau kita ingin keinginan kita supaya lebih kuat berubah, berpikirlah Pak. Memikirkan tentang hakikat hidup kita, memikirkan siapa pencipta kita, memikirkan tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, memikirkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau Anda berpikir, Anda akan semakin kuat untuk berubah. Tapi kalau Anda tidak menggunakan akal pikiran Anda tidak akan bisa berubah. Ustadz, dari mana kita tahu bahwa pikiran itu kekuatan untuk bisa berubah? Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin berkata, dalam kitab Miftah dari Sa'adah, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin al-fikru. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah pikiran. Apa? Pikiran. Kalau Anda pikirannya buruk, akan muncul keinginan berbuat buruk. Ketika keinginan berbuat buruk sudah sangat kuat, Anda yakin berbuat buruk. Ya. Sahih. Kalau Anda berpikir tentang kebaikan, kemana saya akan berjalan, ke surga atau ke neraka? Anda berpikir, saya tidak ingin masuk neraka, saya takut api neraka. Anda akan punya keinginan untuk berubah, saya ingin beramal soleh. Ketika keinginan semakin kuat, Anda akan beramal soleh. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, jadi supaya keinginan kita kuat, gunakanlah akar pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan. Ya. Sayang, IQ Anda tinggi, pintar, Masya Allah, bisa masuk PTN, tapi pikirannya cuma sebatas perut sama kemaluan. Rendah. Ya. Itu pikiran udang, Pak. Tahu nggak pikiran udang? Kan orang nyebutnya otak udang lu. Memang otak itu mestinya apa? Ya kotoran. Ya kalau kita pikirannya kotoran isinya, maunya mikir mau berzina, pengen pacaran, pengen kenal si cewek dan yang lainnya, ini otak udang, Pak. Kotor pikirannya, ngeres pikirannya, sehingga maunya apa? Nonton video porno. Pikirannya apa? Selalu bukan kebaikan. Kenapa? Saya katakan ini otak udang. Otaknya penuh kotoran. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin otak kita berpikir tentang kebaikan. Ya, coba lihat tubuh kita. Dada, kepala Allah jadikan di atas. Perut, kemaluan Allah jadikan di bawah. Subhanallah. Semua yang berhubungan dengan dada dan kepala mulia. Tempatnya iman di dada, tempatnya ilmu di dada, di kepala. Dan semua yang berhubungan dengan perut dan kemaluan rendah. Kalau cuma mikirin cuma kuliner, mikirin cuma pengen kawin dan yang lainnya, rendah. Maka saudaraku sekalian,
Saya ingin hanya ingin sebatas memberikan mukadimah aja dulu. Bahwa ternyata pikiran itu asal dan sumber munculnya keinginan. Maka ketika keinginan kamu sudah kuat, saudaraku, maka gunakanlah kembali akal Anda untuk mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, supaya Anda menggunakan kekuatan yang kedua, kekuatan ilmu pengetahuan. Kalau Anda gunakan dua kekuatan ini, keinginan dan kekuatan ilmu dan pemikiran, insya Allah Anda bisa berubah. Kenapa tidak? Anda akan bisa berubah. Oke, ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama apa? Agar kita bisa berubah, gunakan dua kekuatan yang ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama kekuatan keinginan. Yang kedua, gunakan kekuatan ilmu dan pengetahuanmu. Iya, tahu nggak? Syahwat itu selalu bertabrakan dengan akal. Akal yang sehat akan berpikir bahwa syahwat itu tidak baik untuk kehidupan. Maksudnya selalu ngikutin syahwat gitu loh. Orang yang berpikir secara cerdas, dia akan tahu maksiat itu semuanya tidak baik untuk kehidupan. Zina, kalau kita pikirkan dengan cerdas, zina itu banyak sekali mudaratnya, selain menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Orang yang cerdas berpikir riba. Kenapa Allah haramkan riba? Dia berpikir. Kenapa Allah mengharamkan mencuri? Insya Allah semua orang bisa tahu mencuri itu tidak bagus. Kenapa Allah mengharamkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang cerdas berpikir, Pak. Kenapa? Iya. Pasti di sana ada mudarat-mudarat yang sangat besar. Ya tidak? Orang yang cerdas berpikir, Pak, kenapa Allah memerintahkan kita salat? Memerintahkan kita zakat, puasa, haji, zikir dan yang lainnya. Orang yang cerdas akan berpikir, karena itu manfaat untuk hati kita dan kehidupan kita. Itu untuk kebahagiaan kita. Masya Allah. Makanya Islam turun untuk orang yang berpikir, tidak turun untuk orang gila. Maka pertanyaan saya, sudahkah kita menjadi orang yang berpikir? Tentu berpikir untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya, ikhwatal Islam. Jadi ini yang pertama, supaya kita berubah, gunakan dua kekuatan yang kita miliki. Setiap kalian semua punya dua kekuatan ini. Kekuatan keinginan dan kekuatan apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Insya Allah.